لا لا تحرمني ربي من لطفك العميم فسقامي يتعبتني يا ربي الرحيم. Menewaskan banyak sekali sahabat di zaman itu. Ini namanya Khawarij. Keyakinan mereka apa? Mereka meyakini Ahlussunnah dalam menyelisih Ahlussunnah dalam masalah iman. Kalau Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar, minum khamar, berzina, membunuh, ya, dan seterusnya, pelaku dosa besar itu muslim tetapi berkurang keimanannya, tetapi tidak keluar dari Islam, tidak keluar dari keimanan, itu Ahlussunnah. Khawarij dia menyelisih dalam masalah ini. Mereka katakan kalau melakukan dosa besar maka dia keluar dari keimanan. Berarti apa? Dia kafir. Iya, itu keyakinan Khawarij. Ya. Kalau di dalam keyakinan mereka dia sudah melakukan dosa besar di dunia, maka dia akan keluar dari Islam. Harus syahadat lagi, masuk Islam lagi, baru dia diyakini keimanannya. Menyelisih Ahlussunnah, menyelisih sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syiah ini penyelisihan awal dalam masalah perpolitikan, masalah kepemimpinan, kekhilafahan. Ahlussunnah meyakini yang menjadi khalifah pertama adalah Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Ali. Dalam masalah kekhilafahan itu urutannya tidak ada berselisih sahabat satupun. Nah, Syiah mengatakan tidak. Yang berhak menjadi khalifah pertama setelah Nabi siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Karena beliau keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan Abu Bakar dan Umar. Awalnya itu Syiah ini. Kemudian semakin lama semakin meluas perbedaannya sampai kepada penyelisihan mereka mengatakan seluruh sahabat Nabi itu setelah wafatnya keluar dari Islam kecuali 12. Ya, dibatasinya kecuali 12 itu, ya. Fatimah, Salman Al-Farisi dan orang-orang yang diagung-agungkan Syiah. Tetapi apa? Tetapi kita katakan Syiah di zaman sekarang itu sudah tidak ada bedanya dengan Rafidhah. Rafidhah dengan Syiah itu sama-sama satu sekte tetapi beda. Rafidhah sekte yang ekstrim. Rafidhah itu, Pak, kalau dia membunuh satu Ahlussunnah lebih besar pahalanya dibandingkan 2 kali haji. Ya. Kira-kira dia mau bunuh enggak? Iyalah, karena dapat apa? Dapat iming-iming lebih besar dari 2 kali haji. Itu Syiah. Nah, kalau di Yaman sekarang itu namanya Syiah Ithna Asy'ariyah. Syiah 12 imam di Yaman. Namanya Hutsi. Hutsi ini mereka kapan punya kesempatan untuk menguasai negeri dia akan lakukan kudeta. Di Yaman itu 3% kekuatan mereka Syiah itu digulingkan pemerintahannya yang kekuatannya 90%-an dalam waktu 3 malam. Ya, dalam waktu 3 malam. Bahaya Syiah ini, ngeri, ya. Sebelum ke Yaman kami berarti sekitar 9 tahun yang lalu. Ya, waktu itu di Sambaliung sana sudah ada kajiannya mereka jam 12 malam. Datangkan pengajar dari Makassar. Tetapi kita sulit untuk mengungkap ini, pemahaman yang berbahaya ini, karena Anda tahu kita undang-undangnya bagaimana. Ya, Anda datang ke sana jam 12 malam diinfokan teman, datang ke sana sarungan, ya, pergi lihat. Ternyata dia dikontrakan, pilih tempat yang dia paling ujung, kalau kita masuk mentok, nggak bisa. Jadi kalau ada orang masuk ketahuan. Karena gangnya itu pakai papan, jadi tek 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 kalau lewat itu nyaring. Nah, jadi dia pintar, ya, anak muda, ya. Dan sayangnya sudah dimasuki di kampus-kampus kita ini, ya. Tahu HMI? Nah, HMI itu sudah dimasuki. Kalau ada yang anaknya di HMI, hati-hati. Jadi Syiah ini hari ini bertetangga kita. Ketika mereka sudah berkuasa, sudah kuat, digereknya, sembelihnya itu, Pak, Syiah ini. Karena keyakinan mereka Ahlussunnah itu bukan lagi muslim, tetapi sudah dianggapnya halal darahnya. Ya, karena perselisihannya sangat kuat sekali.
Nah, itu Syiah. Al-Quran yang sekarang dianggapnya bukan Al-Quran yang otentik. Nanti katanya setelah turunnya Imam Mahdi akan turun Al-Quran yang asli, Al-Quran milik Syiah. Jahmiyah. Syiah ini kalau kita sebutkan nama Muawiyah, sahabat Muawiyah itu yang paling dia jengkel, ya, paling dia tidak senang. Kenapa? Karena Muawiyah itu didahulukan kepemimpinannya sebelum anaknya Ali bin Abi Thalib, ya. Sebelum anaknya Ali bin Abi Thalib itu Muawiyah naik. Mestinya Ali bin Abi Thalib wafat atau turun, mestinya anaknya yang naik, ya. Tetapi Muawiyah dinaikkan para sahabat ketika itu. Makanya mereka sangat kebakaran jenggot kalau sudah bicara Muawiyah. Yang ketiga Jahmiyah. Jahmiyah ini pencetusnya Jahm bin Safwan. Dia menyelisih dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah akidah. Ahlu sunnah mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia memiliki sifat-sifat, ya, memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahmiyah mengatakan enggak, yang punya sifat itu makhluk, ya, yang punya sifat itu makhluk. Sehingga kalau kita tetapkan sifat bagi Allah, berarti kita samakan Allah dengan makhluk, berarti tidak ada sifat bagi Allah, ditiadakannya. Jahmiyah, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang akhir. Kemudian Allah mengatakan, man yad'uni astajibulah. Siapa yang doa kepadaku akan aku kabulkan. Ya, barang siapa yang istighfar kepadaku akan aku ampuni. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Maka Jahmiyah mengatakan enggak, tidak ada sifat itu. Karena ketika ditetapkan itu seperti penyerupaan dengan makhluk, ya. Sehingga Jahmiyah menyelisihinya. Itu diselisihi Jahmiyah, para sahabat radhiyallahu anhum tidak ada yang pernah berpikiran seperti itu. Ketika mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Allah, tidak ada yang berpikiran seperti mereka. Oh, berarti nanti seperti makhluk kalau seperti itu. Tidak ada. Kenapa kita katakan tidak ada? Tidak ada penukilan sedikit pun, ya, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dan makhluk. Ini satu kekufuran yang sangat jelas, menyerupakan Allah dengan makhluk, kekufuran yang jelas. Kalau hadis-hadis sifat seperti tadi menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti itu bentuk kekufuran. Kalau bentuk kekufuran, mungkin tidak sahabat diam semuanya, tidak ada yang jelaskan. Tidak mungkin. Pasti ada penjelasan. Nah, tidak ada penjelasan, berarti para sahabat mengaminkan, mengiyakan hadis tersebut, tidak seperti Jahmiyah. Yang terakhir Mu'tazilah. Siapa Mu'tazilah ini? Dia mengumpulkan kebid'ahan Qadariyah, kebid'ahannya Khawarij, kebid'ahannya Jahmiyah. Upgrade dia dalam masalah bid'ah. Mu'tazilah ini dia menyelisih dalam masalah takdir, dalam masalah iman, dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Tiga-tiganya diborong semuanya, ya. Jadi Mu'tazilah dia kelompok terakhir yang dia banyak menyelisihi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita lihat, ya, waktunya masih ada, ya. Mu'tazilah ini mereka cikal bakal yang merusak barisan ahlu sunnah, ya. Ini cikal bakalnya Mu'tazilah ini, banyak dosanya mereka ini. Ini mereka terpengaruhi besar dengan pemikiran filsafat, pemikiran ahli kalam yang mendewakan akal atau mengedepankan akal dibandingkan wahyu. Ahlu sunnah tidak mengenyampingkan akal, tidak meremehkan akal, tetapi akal bukan penentu dalam syariat Allah. Penentu adalah wahyu. Wahyu dipahami oleh akal. Ketika akal tidak mampu, maka bukan akal yang dimenangkan, tetapi wahyu yang dimenangkan. Akal tunduk kepada wahyu. Kenapa? Karena bagi ahlu sunnah, akal ini dia butuh seperti mata butuh cahaya. Tanpa cahaya tidak bisa melihat.
maka dia harus mengikuti wahyu, mengikuti cahaya, tidak boleh dibalik. Kalau Mu'tazilah dibaliknya, kalau tidak bisa dipahami dengan akal, berarti wahyu yang ikut dengan akal. Paham? Wahyu yang ikut dengan akal. Contohnya dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, berarti kalau dunia ini berbeda-beda, kan sepertiga malam di sini dengan di Saudi beda 4 jam loh Pak. Kalau di sini beda 5 jam. Di Jakarta dengan Saudi beda, dengan Mekah Madinah ya, dengan Yaman, dengan Mesir beda 4 jam. Berarti sepertiga malamnya di sini, di sana belum sepertiga malam, ya. Berarti nanti banyak kali Allah turun, ya. Turun di sini sepertiga malam. Nanti di sana lagi sepertiga malam, turun lagi. Dan naik-naik nanti versi akal. Nah, ahlu sunnah tidak meyakini seperti itu. Ketika Nabi SAW mengatakan, hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih, sahih Muslim. Ya, ketika Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah turun ke langit dunia di waktu sepertiga malam, akal kita mau menerima, mau menolak, itu sabda Nabi SAW, wahyu. Berarti tidak bisa kita tolak. Ya. Bagaimana cara ahlu sunnah? Mereka mengikuti sahabat Nabi SAW, yaitu tidak mempersoalkan masalah-masalah yang tidak dipersoalkan mereka, dan berhenti sesuai dengan berhentinya dalil di mana, mengikuti sesuai dengan dalil di mana. Ya, itu cara sahabat Nabi SAW. Kalau Mu'tazilah enggak, dipikir-pikirnya lagi, karena tadi pengaruh ilmu filsafat. Ya, ilmu filsafat. Judulnya ada pemurtadan di IAIN. Kalau pernah baca bukunya, itu masuk kampus ospeknya ada tulisan daerah kawasan bebas Tuhan. Masuk di situ ada tulisan kawasan bebas Tuhan. Maksudnya apa? Nanti ketika kita masuk ke kampus itu, kita masuk belajar, itu yang pertama kali disuruh oleh dosen adalah kita tidak boleh memikirkan Tuhan dulu. Lepas semuanya, lepas tidak ada yang benar, Islam, Kristen, Nasrani, semuanya tidak ada. Maksudnya netral semuanya dulu. Ya, baru kita diajak berpikir. Ya, ketika diajak berpikir, barulah kita bisa bersikap adil versi mereka itu. Ya, nggak bisa ya seperti ini, berbahaya karena bekal filsafat yang merusak akidah kaum muslimin. Pernah ada entah 2010 atau 2009 itu, ada mereka mengatakan boleh kita mengucapkan Allahu Akbar, boleh kita mengucapkan anjing hu akbar. Ya, kenapa? Karena Allah itu berada di mana-mana. Ketika di mana-mana, berarti Allah bisa berada di anjing. Anjing pun kalau kita yakini itu keberadaan Allah, berarti kita mengatakan anjinghu akbar boleh. Karena pada hakikatnya bukan anjingnya yang mulia, tetapi Allah yang menyatu di dalam anjing tersebut. Ini keyakinan ilhad, ya, malahidah, keyakinan yang dikafirkan oleh seluruh para ulama tanpa ragu sedikit pun. Dan itu terjadi, itu fakta, itu bukan hoax, ya. Sejak 2009-an gitu ya, itu berbahaya sekali, berbahaya. Makanya kami pernah ketemu teman kita kebetulan HMI, makanya Anda tahu HMI itu bagaimana. Ayo kita sholat, dia bilang, oh saya enggak sholat. Loh, kenapa enggak sholat? Jadi begini dia bilang, jadi pakai akal. Jadi begini, sholat itu tujuannya apa? Ya, sholat itu tujuannya ibadah. Bukan ibadah, dia bilang. Salat itu tujuannya mendekatkan hati kita dengan Allah. Lah, ada orang salat, dia hatinya tidak dekat dengan Allah, malah jauh. Ya, malah jauh, malah rusak, cinta dunia ini itu. Ya, alasannya. Lah, kalau kita itu sudah bisa mendekatkan diri hati kita dan Allah tanpa harus salat, berarti sudah dapat tujuannya. Mending kita tidak salat dibandingkan salat tapi jauh. Coba lihat, tidak kacau tidak? Ya. Anak muda kalau diginikan cekcok, ndak punya pondasi iman, oh iya juga ya, bagus juga. Ya, sempat saya main PUBG, yang penting hati saya kan dekat dengan Allah. Iya, yang penting dekat dengan Allah. Ya, boleh saya pacaran, yang penting saya dekat dengan Allah. Iya, merusak, ya, merusak. Ya, oleh karena pengaruh filsafat itu banyak sekali dosanya. Ya, merusak kaum muslimin. Yang kemudian mereka ini
Mu'tazilah ini nanti akan menyebabkan terpengaruhnya sebagian ahlu sunnah. Sebagian ahlu sunnah terpengaruh sebab pemikiran siapa? Mu'tazilah. Ya. Masih ada waktu? Masih. Kita lanjutkan sedikit ini. Ya. Kemudian di fase setelahnya, ya, di fase setelahnya, ini fase di setelah zaman tabi'ut tabi'in, ya, 300 Hijriah ke bawah, 301, 302, ya, setelahnya fase ketiga, ya, fase 3. Papan tulisnya kita cukupkan di sini. Ada fase ketiga. Fase ketiga ini di 300 Hijriah ke bawah, ya, 300 Hijriah ke bawah. Nah, di sini ahlu sunnah terbagi menjadi dua. Ini ujian, ya, ujian yang paling besar di sini. Karena apa? Karena pemikiran Mu'tazilah itu mempengaruhi sebagian ahlu sunnah. Kenapa mempengaruhi sebagian ahlu sunnah? Karena Mu'tazilah itu dalam ilmu akal kuat, ya, kuat. Ilmu akal itu boleh tidak dipakai, boleh, tetapi dalam masalah selain agama, dalam masalah selain agama dia bagus, ya. Bagaimana cara agar kita itu dagang kita cepat laku? Ya, ada 100 orang, bagaimana caranya biar cepat laku, orang-orang mau beli. Nah, kita pakai metode berpikir manusia. Itu ada. Otak ini kan ada cara kerjanya, ada fase-fasenya, ada step by stepnya. Ya, yang tadinya tidak mau beli jadi mau beli, itu ada caranya, bukan dihipnotis, ya, bukan. Tapi dipahamkan dia, oh iya juga, bagus juga, akhirnya dia beli. Nah, dalam urusan dunia itu boleh dipakai, ya, itu boleh dipakai. Tetapi dalam masalah agama, masuk filsafat ini merusak dia. Jadi ahlu sunnah terpengaruh, terbagilah menjadi dua. Yang dia ini mengikuti pendahulunya, ya, pendahulunya dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang kedua yang menyelisihi, mukhalafah, yang menyelisihi. Ahlu sunnah terbagi menjadi dua ini sebabnya pengaruh filsafat yang masuk dari Mu'tazilah. Yang mengikuti ahlu sunnah ini dikenal dengan istilah Hanabilah, ya, dikenal dengan istilah Hanabilah. Hanabilah itu dari padanan kata Hambali. Hambali itu nisbat kepada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, kunyahnya Abu Abdillah, beliau di antara ulama yang ini dia lewati fase-fase mereka ini, kebid'ahan itu. Yang paling besar, yang paling kuat di zaman itu adalah Mu'tazilah. Kenapa? Karena Mu'tazilah itu dekat dengan bangku kekuasaan, dengan khalifah dekat, ya, dengan pimpinan di zaman itu dekat. Pemimpinnya Mu'tazil namanya Bishr al-Murisi, dia dekat karena itu tadi pintar mengolah kata, retorikanya bagus, jadi orang-orang akan terpengaruh. Nah, ketika dia dekat, jadilah negeri tersebut meyakini keyakinannya Mu'tazilah, ya, keyakinannya Mu'tazilah, yaitu keyakinan, di antara keyakinan mereka adalah, atau keyakinan, ya, keyakinan Mu'tazilah bahwasanya Al-Quran makhluk, ya, bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Al-Quran bagi ahlu sunnah itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Nah, Imam Ahmad itu disiksa habis-habisan, dicambuk, kemudian pingsan untuk mengucapkan Al-Quran makhluk, dipaksa. Jadi siang-siang di waktu yang sangat panas, dia ditindis dengan batu panas, batu besar, dalam kondisi dilucuti pakaiannya, ya, di pakaiannya dilepas, ditonton banyak orang. Katakan Al-Quran makhluk, dia katakan Al-Quran kalamullah, dicambuk, pingsan dia, anda sanggup, ya.
Kemudian bangun lagi, katakan Al-Quran makhluk. Nggak mau dia, Al-Quran kalamullah dia bilang. Ya. Itu asal pemikiran Jahmiyah itu ya. Kemudian turun ke sebagian Mu'tazilah. Ya. Kemudian dicambuk, tidak mau, dicambuk tidak mau, sampai Imam Ahmad tidak mampu digoyahkan akidahnya. Ya, dikenal dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hambal. Nah, yang mengikuti Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan sahabat Nabi SAW itu dikenal dengan kelompok Hanabilah di zaman itu. Yang menyelisihi nanti ada 3, ya, ada 3. Jadi mereka ini satu rahim yang sama-sama dari Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ini bukan pengikut hawa nafsu, Pak. Yang di sini ulama hadis, pakar bahasa, paham dengan ilmu Al-Quran dan hadis, tetapi namanya pemahaman yang terpengaruh dengan filsafat itu dia rusak. Nah, di sini ada yang menyelisihi, ada 3 kelompok besar nanti. Yang pertama itu kullabiyah. Ya, ini. Yang kedua kullabiyah, kemudian maturidiyah, kemudian asy'ariyah. 3 kelompok ini dalam masalah poin tertentu berbeda dengan Hanabilah. Ya, berbeda dengan Hanabilah. Hanabilah pokoknya mengikuti yang di atas-atasnya. Ya. Kullabiyah, Maturidiyah, kemudian turunannya lagi Asy'ariyah. Jadi yang pertama Kullabiyah dulu. Kemudian Maturidiyah, kemudian Asy'ariyah. Mereka ini tadi terpengaruh dengan pemikiran ahli kalam. Kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ini, sifat itu, ya. Allah turun ke langit dunia itu sama dengan makhluk. Persis terpengaruh dengan pemikiran Asy'ariyah, dengan pemikirannya ahli kalam, ya. Tetapi pahami. Ini biar tidak salah paham. Versi Kullabiyah, Maturidiyah, Asy'ariyah, Hanabilah ini yang menyelisihi. Ya. Hanabilah ini yang menyelisihi. Versi Hanabilah kalian yang menyelisihi. Ya. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita katakan siapa yang menyelisihi, maka kita butuh data, dan itu panjang pembahasannya. Ya, insya Allah kita kalau ada waktu kita lanjutkan pembahasan ini. Di zaman sekarang 2 kelompok besar ini saling tidak ketemu. Ya, saling tidak ketemu. Ya, bahasa lainnya pokoknya bermusuhan lah, bahasa kasarnya bermusuhan, tidak ketemu, ya, tidak ketemu. Tetapi kalau kita lihat, kita baca misalkan karya Ibn Taimiyah rahimahullah atau murid-muridnya Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Katsir, mereka justru ingin mempertemukan 2 kelompok besar ini, justru ingin disatukan, ya, ingin disatukan. Dan itu yang dilakukan oleh mayoritas guru-guru kita yang ada di Yaman, ingin menyatukan bagaimana biar bisa terselesaikan. Perselisihan ada tidak ada, tetapi perselisihan itu dimusyawarahkan di majelis ilmu, bukan diumbar ke para awam masyarakat. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih detail lagi masalah perselisihan. Kenapa sampai sekarang itu terjadi dan berlanjut perselisihan di antara Hanabilah dengan Maturidiyah dan Asy'ariyah secara khusus, ya, sampai terjadi muktamar besar di berbagai negeri, di Mesir, kemudian di Chechnya dan di Kuwait, ya, di Qatar dan lain-lain untuk menyelesaikan masalah ini, ya, menyelesaikan masalah ini. Masalah ini agak panjang, nanti akan kita jelaskan insyaallah di pertemuan berikutnya. Kami cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.